Shalom, salve, selamat siang untuk kita semua. Kami dari Politeknik Negeri Kupang, jurusan Teknik Elektro, Prodi D3 Teknik Listrik. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang geostrategis Indonesia. Sebelum kami memulai presentasi kami, terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan setiap anggota yang ada dalam kelompok kami. Yang pertama, Sultan Adrian Detan. Yang kedua, Tabita Maulana. Yang ketiga, Vincentius Keleng. Yang keempat, Winata Adipelo. Yang kelima, Yohanes Beraing. 6, Yohanes Ferry. Yang ketujuh, Yohanes Rado. Yang ke-8, Yonas Tanau. Yang ke-9, Yudeni Liu. Baik, pengertian geostrategi. Strategi berasal dari bahasa Yunani yang diartikan sebagai art of general atau seni seseorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Karl von Clausewitz pada tahun 1780 sampai 1831 berpendapat bahwa strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan. Sedangkan perang itu sendiri merupakan kelanjutan dari politik. Dalam abad modern sekarang ini, penggunaan kata strategi tidak lagi terbatas pada konsep atau seni seorang panglima dalam peperangan, tetapi sudah digunakan secara luas termasuk dalam ilmu ekonomi maupun bidang olahraga. Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau pencapaian tujuan. Dengan demikian, strategi telah meluas ke segala bidang kehidupan. Strategi pada dasarnya merupakan seni dari ilmu menggunakan dan mengembangkan kekuatan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam untuk mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Geostrategi merupakan strategi dalam memanfaatkan konstelasi geografi negara untuk menentukan kebijakan, tujuan, sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional. Geostrategi dapat pula dikatakan sebagai pemanfaat kondisi lingkungan dalam upaya mewujudkan tujuan politik. Menurut Kailan 2007.2143, geostrategi diartikan sebagai metode atau aturan-aturan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan melalui proses pembangunan yang memberikan arah tentang bagaimana membuat strategi pembangunan dan keputusan yang terukur dan terimajinasi guna mewujudkan masa depan lebih baik, lebih aman, dan bermartabat. Dengan kata lain, bagi bangsa Indonesia merupakan strategi dalam memanfaatkan konstelasi geografi negara Indonesia untuk menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia. Geostrategi Indonesia memberi arahan tentang bagaimana merancang strategi pembangunan guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, aman, dan sejahtera, berdasarkan aturan-aturan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi sebagai tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan Undang-Undang 1945. Sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat yang mengatakan bahwa jajaran pemerintahan dan lambang-lambang yang tersebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suprastruktur politik. Lembaga-lembaga tersebut adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR,
Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, Presiden Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK, Mahkamah Agung atau MA, Mahkamah Konstitusi atau MK, dan Komisi Yudisium atau KY. Sedangkan badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai infrastruktur politik yang mencakup perantaran politik yang ada dalam masyarakat, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan atau intergroup, dan kelompok penekan atau pressure group. Suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang. Ketahanan nasional. Setelah bangsa Indonesia merdeka bukan berarti mengakhiri semua niat buruk bangsa lain untuk menjaga kembali. Oleh karena itu, bangsa ini harus selalu waspada terhadap ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam yang lebih dikenal dengan bahaya lain. Bahasa Latin. Ancaman seperti ini ditunjukkan dengan banyaknya wilayah atau provinsi di Indonesia yang menginginkan dirinya merdeka lepas dari Indonesia. Kekuatan bangsa dalam menjaga keutuhan negara Indonesia tertentu saja harus selalu didasari oleh segenap landasan, baik landasan ideal, konstitusi nasional, dan juga wawasan visional. Landasan ini akan memberikan kekuatan konseptualis filosofis untuk merangkum, mengarahkan, dan mewarnai segenap kegiatan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketahanan nasional merupakan suatu kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dan menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri, yang langsung maupun yang tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup berbangsa dan negara, serta perjuangan dalam mengerja tujuan nasional Indonesia. Suradinata dalam Kealean 2007-146, ketahanan nasional pada hakikatnya adalah kekuatan nasional dalam arti luas. Dengan demikian, unsur-unsur ketahanan nasional meliputi aspek astagatra, yaitu geografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan HAM. Pengaruh aspek ketahanan nasional terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Ideologi dunia liberalisme adalah paham yang mendasarkan pada kebebasan dan persamaan hak individu dan menolaknya pembatasan dari pemerintah dan agama. Paham perkembangan dari akar-akar, yaitu paham mendasarkan rasio sebagai sumber kebenaran tinggi, materialisme yang mendasarkan keterbatasan fakta empiris yang didapat ditangkap melalui indera manusia, serta individualisme yang meletakkan nilai dan kebebasan individu sebagai nilai tertinggi dalam kehidupan masyarakat negara. Pada negara-negara liberal, kebebasan individu adalah merupakan nilai tertinggi. Ideologi keagamaan pada hakikatnya memiliki perspektif dan tujuan yang berbeda dengan ideologi liberalisme dan komunisme. Ajaran agama tertentu, dengan kata lain, ideologi keagamaan adalah ideologi yang bersumber dari kitab suci seluruh. Terdapat suatu ciri bahwa ideologi keagamaan senantiasa mendasarkan pemikiran, cita-cita, serta moral pada suatu hal. Ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, juga sebagai ideologi nasional. Dalam Pancasila
terkandung nilai-nilai luhur dan cita-cita bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila digali dari kebudayaan dan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila bukan merupakan ideologi tiruan yang berasal dari luar. Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kesepakatan filosofis dan kesepakatan politis dari segenap elemen bangsa Indonesia dalam mendirikan negara. Berbeda dengan ideologi-ideologi lainnya, maka Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu ideologi yang bersifat kompresif. Artinya, ideologi Pancasila bukan dasar perjuangan kelas tertentu, golongan tertentu, atau kelompok promodal tertentu. Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu ideologi bagi seluruh lapisan, golongan, kelompok, dan seluruh elemen bangsa dalam mewujudkan cita-cita bersama dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengaruh aspek politik terhadap ketahanan nasional. Ketahanan nasional bidang politik adalah suatu kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan potensi nasional menjadi kekuatan nasional, sehingga dapat menangkal dan mengatasi segala kesulitan dan gangguan yang dihadapi oleh negara, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Pengaruh aspek ekonomi. Indonesia merupakan negara yang sangat potensial untuk menjadi negara maju. Hal ini mungkinkah karena Indonesia memiliki sumber kekayaan alam yang melimpah. Perekonomian selain berkaitan dengan wilayah geografis suatu negara, juga sumber kekayaan alam, sumber daya manusia, cita-cita masyarakat yang lazimnya disebut ideologi, akumulasi kekuatan, kekuasaan, serta kebijaksanaan yang akan diterapkan dalam kegiatan produksi dan distribusi, nilai sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan yang memberikan jaminan lancarnya roda kegiatan ekonomi surat bangsa. Proses tersebut mempunyai dampak positif dalam artinya meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa manakala kegiatan ekonomi itu selenggara dalam posisi keseimbangan antara pemerintah dan penawaran, produksi, distribusi barang dan jasa. Namun apabila suatu bangsa hanya menjadi konsumen dari barang dan jasa, maka negara tersebut tidak akan mengalami perubahan ekonomi yang baik. Ketahanan ekonomi adalah merupakan suatu kondisi dinamis kehidupan perekonomian bangsa yang berisi keuletan dan ketenangan, kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan dan dinamika perekonomian yang baik datang dari dalam maupun dari luar negara Indonesia, dan secara langsung maupun tidak langsung menjamin kelangsungan dan peningkatan perekonomian bangsa dan negara Republik Indonesia yang telah diatur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia memiliki potensi ekonomi yang tinggi di mana memiliki luas laut yang luas dan berada di tengah garis khatulistiwa, wilayah tambang dan migas. Iklim agraris memungkinkan Indonesia menjadi negara yang maju asalkan dikelolakan dengan baik dan benar demi kesejahteraan rakyat. Keenam, ketahanan sosial budaya. Sosial budaya mencakup dua segi utama kehidupan bersama manusia, yaitu segi sosial dan di mana manusia harus mengadakan kerja demi kelangsungan hidup, dan segi budaya merupakan keseluruhan tata nilai dan cara hidup yang manifestasinya tampak dalam tingkah laku. Ada 4 ketahanan. Yang pertama, kebudayaan daerah. Kebudayaan daerah sebagai suatu sistem nilai yang menentukan sikap, perilaku, dan gaya hidup merupakan identitas dan menjadi kebanggaan suku, bangsa, dan bersangkutan. Yang kedua, kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional merupakan hasil interaksi dari nilai-nilai budaya yang telah ada dengan budaya luar, yang dalam kurung asing, negara luar asing, yang kemudian diterima sebagai nilai bersama seluruh bangsa. Yang ketiga,
integrasi nasional. Keanekaragaman merupakan hikmah bagi bangsa dengan memunculkan faktor-faktor perekat, persatuan dan integrasi bangsa. Yang keempat, kebudayaan dan alam lingkungan. Orientasi bermanfaat alam harus sebagai totalitas pelestarian demi masa depan secara kesinambungan. Demikian hasil presentasi kelompok kami. Kalau ada salah kata, kami mohon maaf. Dan kami membutuhkan kritikan, saran, dan masukan dari teman-teman untuk menjadi bahan pembacaan kami di kesempatan berikutnya. Sekian dan terima kasih.